warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang prediksi ujian nasional matematika tingkat SMP atau MTS tahun 2020. Ditonton sampai selesai, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe. Kita bahas langsung soal yang pertama. Hasil dari 20 dikurangi 12 bagi negatif 4 ditambah negatif 15 dikali 12. Kita akan jawab nomor 1. Ingat, setiap ada kali, bagi, tambah, kurang, kerjakan dulu yang bagi atau kali dulu karena sama-sama kuat. Oke. Karena di depan ini bagi, kita kerjakan dulu yang bagi. Kemudian setelah itu kita kerjakan yang kali. Oke, 20 tetap ditulis di depan di sini. 20 min 12 ini anggap aja kurang sebagai min juga, bagi min 4 berarti 12 bagi 4 min jadinya positif 3. Kemudian negatif 15 dikali 2 hasilnya adalah negatif 30, sehingga 20 tambah 3 23 dikurangi 30 sama dengan 23 kurangi 30 ketemu negatif 7. Jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut. Kita lanjut yang nomor 2. Suhu di kulkas semula negatif 8. Pada pukul 9 listrik mati, suhu di kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 12 menit. Suhu yang di dalam kulkas pada pukul 10 lebih 12 adalah berapa? Oke, kita tentukan dulu waktunya. Waktunya di sini kan pukul mulai 9 sampai 10:12. Ya, kita kurangkan aja untuk mencari waktunya. Kita kurangkan. Jadi dari 10.12 dikurangi 09.00. Waktunya kurangi 21.01. Nah, di dalam jam ini angka yang di depan setelah titik ini yang depan itu menunjukkan bahwa ini jamnya, sedangkan yang di belakang ini adalah sebagai menitnya. Berarti kalau kita jadikan menit, karena di sini berubahnya adalah setiap 12 menit sekali, ini kita rubah jadi menit semuanya. 1 jam 12 menit, padahal 1 jam adalah sama dengan 60 menit, sehingga 1 jam 12 menit sama saja dengan 72 menit. Oke, baru kita kerjakan di sini. Awal mulanya adalah negatif 8. Kita kerjakan dari sini ya. Negatif 8 saya tulis negatif 8. Listriknya mati. Kemudian suhunya di kulkas naik 2 menit. Naik itu berarti kita tambah 2. Karena naiknya 2 setiap 12 menit sekali. Maka ini dikali dalam kurung 72 dibagi dengan 12 ya. Maka hasilnya negatif 8 ditambah 2 dikali, ini kita kerjakan dulu, 72 dibagi 12 ketemu 6, sehingga min 8 ditambah 2 kali 6 ketemu 12. Negatif 8 ditambah 12 ketemu berapa? 4 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya? Next, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini pakainya perbandingan ini. Perbandingan usia Fatih dan Niko adalah 5:8. Jika jumlah umur mereka adalah 78 tahun, maka selisih umur mereka adalah berapa? Nah, yang ditanyakan di sini adalah selisihnya. Selisih itu kan artinya angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Angka yang mana yang dikurangi? Perbandingannya di sini, perbandingan antara Fatih dengan Niko. Oke, kita tuliskan aja selisih sama dengan yang kita kurangkan adalah perbandingannya, selisih. Angka yang besar, di sini perbandingan yang besar yang mana yang besar? 8 dikurangi yang kecil adalah 5. Karena di sini berhubung yang diketahui adalah jumlah umur mereka, maka pembaginya adalah jumlah perbandingannya, yaitu 5 ditambah 8. Kemudian dikalikan dengan, di sini yang diketahui adalah jumlahnya adalah 78, maka kita kalikan dengan 78 sehingga sama dengan 8 dikurangi 5 ketemu
dibagi 13 dikali 78. Soal perbandingan seperti ini biasanya bisa disederhanakan, bisa disederhanakan. Ini kita sederhanakan. 13-nya kita bagi dengan yang sebelah sini juga, sama-sama dibagi 13. Bagi 13 1, bagi 13 ketemu 6, ini 6. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali 6 ketemu 18 tahun. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Paham ya? Oke, lanjut next, nomor 4. Nomor 4. Nah, ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjanya itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah berapa? Ini model tipe soal seperti ini biasanya ada dua kemungkinan. Kalau ndak perbandingan senilai, ya perbandingan berbalik nilai. Kita coba buat tabelnya dulu biar mudah itu biar mudah itu. Kita misalkan di sini adalah pekerja dan waktu. Kita buat aja pekerja. Nah, di sini waktu. Kita buat aja. Oke. Pekerjanya ada 15 dalam waktu 12 minggu. Ketika harus diselesaikan dalam waktu 9 minggu, pekerjanya berapa? Kita misalkan P di sini, kita misalkan P pekerja. Nah, kita buat tabel aja. Pekerja waktu. Nah, pekerjanya 15 orang, waktunya 12 minggu. Kalau waktunya pengen lebih cepat lagi 9 minggu, maka pekerjaannya adalah berapa? Otomatis dari sini kan kita bisa membayangkan ya, mengawang-awang dulu bahwa kalau waktunya semakin cepat maka pekerjaannya semakin banyak. Ya kan? Waktunya semakin cepat, ini semakin banyak. Nah, waktunya lama, ininya semakin sedikit. Inilah adalah ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Tapi kalau senilai, sedikit ya sedikit, sini banyak ya sini ikut banyak. Kalau ini tidak, di sini sedikit, malah yang pekerjaannya semakin banyak. Kalau waktunya banyak, maka pekerjaannya semakin sedikit. Nah, ini kalau berbalik nilai seperti ini, gampang. Yang dicari adalah jumlah pekerja yang harus ditambah. Kita harus cari pekerjanya dulu. Ya, jawab di sini ya. P, pekerja. Langsung aja kalau berbalik nilai, tinggal kalikan aja. 15 dikali 12 dibagi dengan 9. Langsung kalikan, nanti dibagi dengan angka yang di sini nih. Oke, langsung aja. Kita biar lebih mudah, kita bagi dengan angka yang sama. Ini kita bagi dulu. Kita bagi 3. Kita bagi 3 dengan ini nih. Bagi 3, hasilnya 3, bagi 3 ini 4. Oke, ini bisa sederhanakan lagi. Bagi 3 lagi dengan sini. Bagi 3 ini 5, bagi 3 1. Jadi 5 kali 4 ketemunya berapa? Ketemunya adalah 20. Oh, ternyata P-nya di sini adalah 20. Yang ditanya adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Tambahannya tambahan. Berarti kan pekerja yang baru 20 dikurangi yang lama adalah 15. Maka dikurangi dengan 15. 20 kurangi 15 ketemu 5. Berapa orang? 5 orang tambahannya di sini. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut nomor 5. Hasil dari 2 akar 32 ditambah 4 akar 50 dikurangi 2 akar 8 dikurangi 3 akar 72. Kalau seperti ini, bentuk akar seperti ini, kita sederhanakan terlebih dahulu. Buatlah akar yang di sini ini itu menjadi perkalian 2 angka. Perkalian 2 angka di mana salah satu angkanya bisa diakarkan. Contoh ini contoh ini. 2. Ini akar 32. Akar 32 itu kan 16 dikali 2. Oke. 16 kali 2. 16-nya ini kan bisa diakarkan. 2-nya tidak. Oke. Ditambah 4 dikali akar 50. Akar 50 berarti 25 dikali 2. Dikurangi 2 akar
8. 8 itu kan 4 dikali 2. Akar 4 nanti bisa ketemu kan, akar 4 adalah 2. Dikurangi 3 kali 72 berarti akar 36 dikali 2. Maka kita kerjakan dari awal. 2 dikali akarnya 16. Akarnya 16 berapa? 4 akar 2. Ditambah 4 kali akarnya 25. Akarnya 25 adalah 5 akar 2. Kurangi 2 dikali akarnya 4 adalah 2 akar 2. Dikurangi 3 kali akarnya 36, 6 akar 2. Sehingga kita kalikan 2 kali 4, 8 akar 2 ditambah 20 akar 2 dikurangi 4 akar 2 dikurangi lagi 18 akar 2. Oke, kalau sudah seperti ini, wah sama-sama akar 2 semua, gampang. Berarti kita tinggal jumlahkan dan dikurangkan saja. Oke, 8 tambah 20, 28. 28 dikurangi 4, 24. 24 dikurangi 18. 24 kurangi 18, 6 ya. 6 tinggal tulis saja 6, karena sama-sama akar 2, tulis 6 akar 2. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang C. Oke. Nomor 6. Rudi menabung pada sebuah bank sebesar 800.000 dengan bunga 25% setahun. Jika tabungan sekarang adalah 950.000, maka lama ia menabung adalah berapa? Nah, di sini diketahui tabungan awal 800.000, tabungan akhir, bunganya. Yang ditanya adalah lamanya menabung. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan bunganya dulu. Bunga di sini ya. Tentukan bunga. Bunga sama dengan tabungan akhir MN. Ini tabungan akhir misalkan MN-nya ini. MN-nya adalah MN. Di sini tabungan awal adalah, saya misalkan di sini adalah M0, awal mula-mula, kurangi M0. MN-nya adalah 950.000 dikurangi 800.000, maka bunganya adalah 150.000. Nah, padahal menentukan sebuah bunga sama dengan M0 dikali persentase bunga dikali dengan N waktunya dia menabung itu berapa lama. Di sini padahal bunganya sendiri adalah di sini 150.000. 150.000 sama dengan M0-nya adalah awal menabung 800.000 dikali persentase bunganya. Di sini persentase bunganya adalah 25%. 25% saya tuliskan 25 per 100. Nah, persen kan artinya per 100 dikali dengan N. N yang kita cari lamanya menabung itu berapa lama. Kemudian di sini adalah 150.000 sama dengan, ini kita sederhanakan, nolnya kita coret sehingga 8.000 dikali 25 hasilnya adalah 200.000 dikali dengan N lamanya. Maka dari sini kita bisa tentukan N-nya sama dengan 150.000 dibagi dengan 200.000. Sederhanakan dulu. Ini coret 3. Ini masih ada lagi. Hasilnya adalah 15 per 20. 15 per 20. Kita sederhanakan lagi. Bagi 5. Bagi 5 adalah 3 per bagi 5. Di sini adalah 4. Di sini waktunya adalah 3 per 4 apa? Karena di sini bunganya per tahun. Maka 3 per 4 tahun. Padahal di pilihan ganda mintanya dah maka lama ia menabung dalam bentuk bulan. Ini bulan semua pilihannya. Maka 3 per 4 tahun, 1 tahunnya adalah 12 bulan. Sehingga kita kalikan 3 per 4 dikali dengan 12. Sederhanakan. Bagi 4 adalah 1, bagi 4 adalah 3. Sehingga 3 kali 3 ketemu 9 bulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A di sini ya.
Lanjut nomor 7. Saya geser di sini. Ali menjual sepeda dengan harga 500.000 dan ia mendapatkan untung 25% dari harga pembeliannya. Harga pembelian sepeda tersebut adalah berapa? Kita disuruh menentukan harga belinya. HB, harga beli. Saya singkat harga beli HB. HB, harga beli. Harga beli yang diketahui persentase untung dan harga jual itu bisa kita tuliskan rumusnya adalah bahwa 100% dibagi dengan 100% ditambah persentase untung kemudian dikalikan dengan harga jual HJ, saya singkat HJ, harga jual. Nah, saya geser, maka 100% dibagi dengan 100% ditambah persentase untungnya berapa di sini? Di sini adalah 25%. 25% dikali dengan HJ-nya, harga jualnya adalah 500.000. Ya, 500.000. Maka HB-nya sama dengan 100% per 100 tambah 25 setemu 125% dikali dengan 500.000. Dari sini ini kita sederhanakan aja, dicoret aja ini persentasenya, persennya. Kemudian ini kan bisa disederhanakan 125 dengan 500 ini. Ini adalah 1, sini adalah 4. Berarti 4.000 ya. 4.000 dikali 100 hasilnya adalah 400.000. Jadi harga belinya, HB-nya, harga belinya adalah 400.000. Jawaban yang tepat adalah yang B di sini. Lanjut untuk soal nomor 8. Saya geser, soal nomor 8. Suku ke-11 dari barisan 8, 10, 13, 17 adalah berapa? Nah, kita disuruh menentukan suku ke-11-nya. Di sini kita lihat di sini. Kita lihat. 8 ke 10. Ini tambah berapa nih? Tambah 2. Tambah 3. Tambah 4. Berarti ini barisannya adalah barisan aritmetika bertingkat. Nah, penjumlahannya selalu bertambah ini. Nah, kita disuruh menentukan suku ke-11. Maka kita manual aja pakainya. Kita tambahkan, berarti setelah tambah 4, nanti di sini adalah tambah 5, tambah 5, kemudian tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Kita cari aja dulu. Tambah 9, tambah 10, kita cari habis 17 tambah 5 22, tambah 6 28, tambah 7 35, tambah 8 43, tambah 9 52, tambah 10 62. Kita hitung suku ke-11 berarti urutan ke-11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, berarti kurang satu lagi. Sini adalah tambah 11. Maka hasilnya berapa di sini? Tambah 11 adalah 73. Maka suku ke-11 dari barisan tersebut adalah 73. Maka pilihan yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 9. Jika tumpukan kursi adalah 60 cm dan tinggi tumpukan kursi adalah 72, maka tinggi tumpukan 15 kursi yang sama adalah berapa? Nah, ini soal cerita bentuk dari aritmetika sosial. Aritmetika, barisan aritmetika, bukan aritmetika sosial, tapi barisan aritmetika. Ya. Di sini tumpukan ke 3 kursi. Ya, kita misalkan U3. U3-nya adalah di sini 60. Tinggi 7 tumpukan, berarti U7 adalah 72. Kita disuruh menentukan U15 itu berapa. Ya,
Padahal di dalam barisan aritmetika menentukan suku atau UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Harus tahu A-nya dulu berapa, B-nya dulu berapa. Nah, yang ditanya adalah U15. Berarti kita cari A dan B-nya dulu. Nah, dari kedua ini, dua suku ini kita bisa cari bedanya dulu. Bedanya gampang. Yang bawah sini dikurangi dengan yang atasnya. Berarti 72 dikurangi 60 dibagi 72 itu suku keberapa? Oh, suku ke-7 dikurangi suku keberapa di sini? Suku ke-3. Sehingga sama dengan 72 kurangi 60. 12 dibagi dengan 7 kurangi 3, 4. Maka hasilnya adalah 3. Bedanya ketemu 3. Kita cari suku pertama A-nya di sini. A. Kita pilih salah satu aja dari ini, dari keduanya yang diketahui. U3, saya ambil yang sedikit angkanya. U3 sama dengan 60. U3 berarti kan N-nya 3. A ditambah. Di sini N-nya adalah 33 kurangi 1, maka 2. B sama dengan 60. Ini U7 berarti ya A tambah 6B. N-nya kan selalu dikurangi 1. Maka jika kita menentukan U15, maka A ditambah 14B biar lebih singkat lagi. Gak usah ditulis lagi ininya ya. Lebih mudah. A-nya kita cari A ditambah 2 kali. B-nya dari mana? B-nya ini nih. B-nya ini 3. Kita substitusikan ke sini. B-nya adalah 3 sama dengan 60. Sehingga A ditambah 6 sama dengan 60. 6 ya. A sama dengan 60. Kita geser ke sini jadi min 6. A ketemu. Hasilnya adalah 54. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Kita tinggal cari U15. U15 sama dengan A ditambah 14B. Langsung aja. Nggak usah ditulis rumusnya seperti ini. 15 kurangi 1 kan sama saja, 14B ya. Maka A-nya tinggal masukkan. A-nya adalah 54 ditambah dengan 14 dikali B. Bedanya tadi berapa ketemunya? Oh, 3. Di sini 3. 54 ditambah 14 kali 3 yaitu 42. 54 ditambah 42 hasilnya adalah 96. Maka jawaban yang tepat adalah yang C di sini, C ya. 96 C. Lanjut nomor 10. Saya geser. Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 96 halaman adalah 4672. Ternyata terjadi kekeliruan. Ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Halaman yang dihitung 2 kali adalah berapa? Nah, di sini kan namanya halaman itu kan pasti berurut. Itu di sini adalah halaman berurutnya, misalkan 1, 2, 3, 4 sampai 96. 96 ya. 96. Di sini ternyata kok dijumlahkan hasilnya kok 4672. Padahal terjadi kekeliruan. Ada 2 bilangan yang dihitung sebanyak 2 kali. Berarti kan harusnya SN-nya jumlahnya. Ini kan berarti membentuk barisan aritmetika. Jumlahnya harusnya tidak sekian karena ada 2 halaman yang dapat dihitung. Berarti kita langkah pertama kita tentukan SN-nya, jumlahnya. Jumlah seluruhnya dari 1 sampai 96 itu totalnya jumlahnya berapa. Padahal di dalam barisan aritmetika untuk mencari jumlahnya kita batasi SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. N-nya udah jelas, N-nya kan terdiri dari 96 halaman. Sehingga dari barisan ini kita tentukan A-nya. A-nya adalah 1. Bedanya berapa? Bedanya juga 1 karena jedanya adalah 1. Antara jarak angka 1 dan angka kedua adalah 1. Sini.
baru kita cari Sn-nya di sini. Sn-nya. Kita cari Sn. Jadi S96 sama dengan N per 2. N-nya adalah 96 dibagi dengan 2 dikali 2A. 2 kali 1 ditambah 96 dikurangi 1 kali B. Bedanya adalah 1. 96 dibagi 2 48 dikali 2 kali 1 2 ditambah 96 dikurangi 1 95 kali 1 95 sama dengan 48 dikali 97, maka sama dengan 48 dikali 97. Hasilnya dihitung ketemu 4656. Nah, baru kita cari di sini halaman yang dihitung 2 kali berapa? Halaman berapa? Halamannya ini, halamannya kita tentukan. Tadi dijumlahkan kan sejumlah ini ya, ini 4672, berarti 4672 dikurangi SN-nya di sini 4656. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 16. Di halaman yang dihitung 2 kali adalah 16. Jawaban yang tepat adalah A. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang menyaksikan atau melihat video ini. Selamat berjuang untuk yang sedang atau mau menempuh ujian nasional. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.